Selamat pagi, Bapak. Nama saya Ali. Saya akan melakukan perawatan tracheostomi. Tujuannya untuk membebaskan jalan napas Bapak. Mohon kerjasamanya ya, Pak. Selanjutnya, cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan hand scrub. Kemudian, gunakan apron dan pasang alas perlak di dada pasien. Dekatkan selang suction agar mempermudah pekerjaan. Lalu gunakan handscoon steril. Libatkan asisten untuk menuangkan NaCl 0,9% ke dalam kom dan menyiapkan kasa yang sudah dibentuk panjang untuk persiapan perawatan stoma. Kemudian meminta asisten untuk melepaskan ventilator dari outer kanul, lalu cabut inner kanul dari kanul tracheostomi. Masuk langkah pertama yaitu membersihkan inner kanul dengan sikat yang sudah disediakan. Bersihkan dari plak-plak yang melekat, lalu siram dengan NaCl 0,9%. Kemudian lap dengan menggunakan kasa kering dan pasang kembali inner kanul. Ukur tekanan balon dengan pressure cuff. Tekanan harus 20-25 cm H2O. Kemudian lepas sarung tangan steril. Lalu gunakan handscoon non-steril untuk persiapan suctioning. Auskultasi suara napas terlebih dahulu sebelum melakukan suction. Langkah yang kedua yaitu lakukan suction dengan menggunakan closed suction. Closed suction dimasukkan kedalaman 7-8 cm atau sudah terlihat refleks batuk pada pasien. Lakukan suction kurang dari 10 detik. Naikkan FiO2 100%. Suction dilakukan 2 atau 3 kali. Jangan terlalu dalam saat melakukan suction. Khawatir terjadi perdarahan atau iritasi pada trakea. Setelah selesai melakukan suction, auskultasi kembali suara paru pasien. Langkah yang ketiga yaitu perawatan stoma. Siapkan kasa yang sudah dipanjangkan, lalu masukkan ke dalam kom yang sudah berisi NaCl 0,9%. Masukkan kasa panjang yang sudah dibasahi NaCl 0,9% ke sela kanul dan memutar ke sela kanul sebelahnya. Tarik sisi kasa yang pendek dan dorong sisi kasa yang panjang secara perlahan. Lakukan secara bergantian untuk membersihkan stoma bagian atas dan bagian bawah. Lalu keringkan dengan kasa kering dengan alur yang sama. Apabila luka stoma terdapat perdarahan, dab dengan kasa panjang dan betadine secara sirkuler.
Jika luka stoma tampak radang dan terlihat pus, kolaborasi dengan tim dokter untuk pemberian salep antibiotik. Langkah keempat yaitu perawatan tali. Lepaskan tali yang sudah terpasang, lalu bersihkan area leher dengan tisu basah. Pasang tali baru di sisi terjauh terlebih dahulu melewati leher belakang dan ikat ke sisi yang terdekat dan berikan space 1 atau 2 jari bertumpu di ikatan tali. Langkah kelima yaitu latihan napas dengan ventilator. Ubah mode ventilator SBT dengan menaikkan 20% FiO2 dari sebelumnya. Langkah yang keenam yaitu kontrol. Kontrol dilakukan setiap 1 bulan. Dievaluasi apakah pasien perlu rekanulasi atau dekanulasi. Apabila pasien akan rekanulasi, pastikan ukuran 1 angka lebih rendah dari ukuran kanul sebelumnya. Dan apabila pasien dekanulasi, tutup luka dengan plester. Langkah ketujuh yaitu edukasi. Diberikan terutama pada keluarga pasien tentang cara perawatan trakeostomi dari langkah pertama hingga langkah kelima. Edukasi dilakukan setelah pasien terpasang trakeostomi, lalu di saat pindah ke ruang rawat inap, dan di saat akan pulang. Apabila tindakan sudah selesai, lakukan terminasi kepada pasien, kemudian rapikan alat, cuci tangan, dan dokumentasi.